Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila dari kelas SI20A, NIM saya 202000050047. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan video singkat mengenai materi sesi 10, yaitu instruksi set dan juga elemen-elemen pembangunnya. Langsung saja kepada pembahasan yang akan saya bahas mengenai instruksi set dan juga elemen-elemen pembangunnya. Nah, apa sih itu instruksi set atau instruction set? Set instruction ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan instruksi set itu ialah operasi dari CPU yang ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankan. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction atau instruksi komputer, computer instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU yang disebut set instruksi. Jadi instruksi-instruksi yang dijalankan yang ada di CPU itu termasuk ke dalam set instruksi ya teman-teman. Kemudian di sini itu ada desain dari instruksi, set instruksi. Yang pertama itu ada kelengkap. Kan ada desain set instruksi. Nah, si desain set instruksi ini memuat beberapa aspek. Yang pertama ada kelengkapan set instruksi. Yang kedua ada ortogonalitas atau sifat independensi dari sebuah instruksi. Dan yang ketiga ada kompatibilitas. Yang kompatibilitas ini terbagi menjadi yang pertama ada source code kompatibilitas, dan yang kedua ada object code kompatibilitas juga. Nah, kan tadi juga termasuk ke dalam aspek-aspek desain si instruksi set. Ini juga masih termasuk ke desain yang tadi barusan saya jelaskan. Nah, kan tadi baru 3, ini tambahannya ada operation reporter yang merupakan berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Nah, jadi ini kayak berupa operasi yang akan disediakan itu apa saja, berupa sulit apa sih operasi yang akan dijalankan. Yang kedua ada data types. Data types atau tipe atau jenis data yang didapatkan oleh si instruksi. Nah, ini yang ketiga itu sebenarnya format. Nah, kalau format itu ada panjangnya, banyaknya, beserta alamatnya dan sebagainya yang berupa ukur-mengukur gitu, kayak panjang, lebar, alamat yang akan dituju gitu. Nah, register ini banyaknya register yang dapat digunakan. Ada addressing, mode pengalamatan untuk operan. Jadi si ini itu nanti alamatnya mau masuk ke yang mana gitu. Jadi harus ada mode alamat untuk operasinya lah gitu. Nah, ini pun ada yang dimaksud dengan format instruksi. Yang dimaksud dengan format instruksi yaitu suatu instruksi yang terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Jadi, layout yang berhubungan dalam set instruksi itu disebutnya format instruksi, teman-teman. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen. Kan tadi sudah saya jelaskan secara singkatnya mengenai set instruksi. Dari sini juga ada elemen-elemen pembangunnya nih. Yang pertama ada operation code atau opcode yang menentukan operasi yang akan dilaksanakan itu seperti apa. Ada source operand reference, yaitu merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan, dan result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Nah, jadi ini itu hasil dari operasi-operasi yang telah dijalankan. Ada next instruction reference. Ini memberitahu CPU untuk mengambil fetch atau instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Jadi, sudah yang ini diselesaikan, ada lagi nih. Jadi, ini nih yang next instruction ini fungsinya itu seperti itu. Dan juga ada macam-macam instruksi. Yang pertama ada data processing, yang berupa ada arithmetic dan logic instruction. Ada data stroke yang berupa memory instruction, dan ada data movement yang berupa input atau output instruction, dan juga control berupa test atau branch instruction. Nah, di sini ada macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Jadi macam-macamnya itu ada satu macam ini macam-macam instruksi, kalau ini macam-macam jumlah operasi yang dispesifikasikan, kalau ini macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register. Nah, kalau macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan ada 4, ada
O, strip address instruction, ada I, itu nggak tahu I, nggak tahu satu ya. O, I, N, M, I yaitu address instruction, N address instruction, M plus N, apa itu kurang address instruction sampai itu. Nah, adapun macam-macam menurut sifat akses terhadap memory to register yaitu memory to register instruction, yang kedua ada memory to memory instruction, dan yang ketiga ada register to register instruction. Nah, di sini pun saya ingin menambahkan materi yang nggak ada di PPT ini gitu. Nah, di sini kan tadi ada macam-macam set instruksi ya, cuma ada 2. Dan di sini juga ada tuh, ini lebih lengkapnya, ini ada macam-macam operasi, ada operasi transfer data, yang dimana ini itu untuk menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Dan juga ada lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas dari pada stack tersebut. Dan ada menetapkan panjang data yang dipindahkan serta menetapkan mode pengelamatan. Nah, tindakan CPU ini untuk melakukan transfer data seperti memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dan yang kedua, apabila memori dilibatkan, maka menetapkan alamat memori menjadikan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori virtual atau mengembali bacaan dan penulisan memori. Nah, di sini operasi setnya untuk transfer data. Move ada untuk apa? Move itu untuk memindahkan atau memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan. Ada store. Store ini memindahkan word dari prosesor ke memori. Ada load ini memindahkan word dari memori ke prosesor. Ada action, yaitu menukar isi sumber ke tujuan. Clear memindahkan word 0 ke tujuan. Set memindahkan word 1 ke tujuan. Pass, push memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Pop memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Nah, di sini ada operasi set instruction dari untuk aritmetik ya. Ada add yaitu penjumlahan, subtract pengulangan, multiply perkalian, divide pembagian, absolute, negatif, decrement, dan juga increment. Nah, ini ada di logikalnya itu ada operasi set instruksi untuk operasi logikal. Ada yang pertama and, or, not, XOR, ada compare. Compare adalah compare, melakukan perbandingan logika dan tes penguji ke kondisi tertentu, dan shift ada operan menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Ada rotate yaitu operan menggeser ke kiri atau ke kanan ujungnya terjalin. Nah, di sini ada operasi set instruksi untuk konversi. Ada translate, ada convert. Kalau translate itu seperti menerjemahkan. Kalau convert itu mengkonversi isi suatu word ke bentuk yang lain. Misalnya nih dari kita, saya ingin mengubah word ke PDF. Nah, itu disebutnya mengkonversi seperti itu. Nah, ini yang tadi itu ada operasi set instruksi input dan output. Input untuk memindahkan data dari perangkat input output tertentu untuk ketujuannya. Output adalah memindahkan data dari sumber. Nah, kalau seperti ini keluaran dari sumber ke yang lain. Kalau output itu memindahkan data dari yang belum masuk ke masuk, gitu. Jadi ke alamat tujuan, jadi dia masuk, output itu keluarnya, jadi sebaliknya. Start I/O ini memindahkan instruksi ke prosesor input atau output untuk mengawali operasi I atau O. I atau O ya untuk memindahkan informasi dari sistem ke I atau O ke tujuan. Oke. Dan di sini operasi set jumlah untuk transfer kontrol ada jam cabang, ada jam bersyarat, ada jam subrutin, ada return, execute, dan skip. Ini ada arti-artinya di sini. Dan juga ini model-model direct addressing, indirect addressing. Nah, mungkin cukup sekian sih yang tadi saya udah baca-baca, terus sudah saya teliti juga untuk set instruksi. Hanya segitu ringkasannya yang dapat saya ambil, yang dapat saya tangkap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau apapun itu, sangat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.